Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang berada di lokasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Hal tersebut terbukti karena di tahun 2022, Universitas Diponegoro menempati peringkat pertama pada capaian kategori The Data Points Impact Award 2022 dalam acara Times Higher Education Asia University Summit 2022. The Data Points Impact Award 2022 merupakan penilaian terhadap upaya Undip dalam implementasi dan pencapaian agenda pembangunan internasional SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi tersebut juga dituangkan dalam salah satu tema KKN Undip tahun 2022, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, anti narkoba, dan pencegahan stunting. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan di masyarakat. Berikut merupakan anggota kelompok KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selayaknya wilayah pada umumnya, Kelurahan Wonodri juga memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, siswa SMP masih butuh lebih banyak edukasi terkait teknologi, informasi, dan komunikasi. Maka dari itu, kami harus terjun untuk mengedukasi para siswa. Yang kedua, dalam beberapa kesempatan, pemadaman listrik dapat menghambat aktivitas warga, khususnya aktivitas bersama di balai pertemuan. Maka dari itu, dibutuhkan alat untuk membackup ketika pemadaman listrik sedang berjalan. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman terkait budidaya hidroponik, bermanfaat di wilayah kota yang memiliki lahan terbatas seperti Kota Semarang. Lalu yang terakhir adalah kurangnya pemahaman terkait kegunaan pestisida nabati yang baik untuk tanaman dan cara membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Lalu warga Wonodri kurang menyadari terkait pencegahan dari isu hoax. Maka darinya diberikanlah pemahaman mengenai identifikasi berita hoax dan cara pencegahannya. Adapun sistem operasi UMKM di wilayah Wonodri yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Warga Wonodri tidak sepenuhnya memahami dampak dari adanya pernikahan usia dini menurut undang-undang. Maka dari itu, diberikanlah sosialisasi mengenai dampak dan cara pencegahan dari adanya pernikahan usia dini menurut hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai risiko hukum bagi perusak fasilitas publik. Dan dengan adanya sosialisasi, maka akan menanamkan suatu pemahaman mengenai risiko hukum bagi perusak fasilitas publik yang dapat diancam pidana. Seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, selain itu juga terdapat pemahaman yang kurang pada masyarakat mengenai digitalisasi laporan keuangan usaha, di mana hal itu penting, menimbang dengan hadirnya perubahan teknologi yang kian pesat. Selain itu juga, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pengolahan limbah juga menjadi salah satu permasalahan di Kelurahan Wonodri. Sehingga perlu ada solusi lain yang dibutuhkan masyarakat Wonodri seperti pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan sebagai salah satu bahan baku untuk konsumsi pada hewan ternak. Dan yang terakhir, minimnya pengetahuan anak-anak di Kelurahan Wonodri juga harus dikembangkan melalui program kerja berbasis edukasi, di mana edukasi ini hadir sebagai salah satu jembatan untuk pembentukan nilai dan karakter dari anak. Harapannya, edukasi ini mampu memberikan dampak positif kepada anak dan juga masyarakat di Kelurahan Wonodri. Kelurahan Wonodri memiliki banyak potensi dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, teknologi, sampai geografis. Dimulai dari aspek ekonomi.
Kelurahan Wonodri memiliki lebih dari 189 UMKM yang tercatat. UMKM di sana juga beragam jenisnya, mulai dari UMKM pangan sampai UMKM kerajinan juga ada. Selanjutnya, ditinjau dari aspek sosial, Kelurahan Wonodri memiliki perkumpulan kelompok masyarakat yang aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan. Ada kelompok senam jantung sehat yang berisikan para lansia dari Kelurahan Wonodri yang telah didirikan semenjak tahun 1998 yang rutin melakukan senam pagi setiap weekend dan juga mengikuti lomba-lomba senam baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Baru-baru ini kelompok senam jantung sehat juga menang lomba juara 2 loh di tingkat kelurahan. Ada juga Karang Taruna yang aktif membantu kegiatan kelurahan dan rutin membuat kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan skill masyarakat di sekitar Kelurahan Wonodri. Kemudian ada juga ibu-ibu PKK dari setiap RW yang aktif berkegiatan seperti mengadakan kelas kerajinan, lomba memasak, arisan bulanan, ataupun mengikuti kegiatan posyandu. Dari aspek geografis, Kelurahan Wonodri memiliki lokasi yang strategis yang membuat masyarakatnya mudah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Di daerah Kelurahan Wonodri terdapat 2 pasar yang ramai dikunjungi masyarakat, yaitu ada Pasar Wonodri yang letaknya persis depan Kelurahan Wonodri dan Pasar Peterongan. Kelurahan Wonodri juga dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti mal dan juga rumah sakit. Beberapa sekolah juga terdapat di daerah Wonodri seperti SMP Sanyoris, SMA 1 Sultan Agung, SMKN 3 Semarang, dan Politeknik Ilmu Pelayaran. Jalan-jalan di daerah sekitar Wonodri juga cukup padat dan ramai karena memang Kelurahan Wonodri ini cukup dekat dengan pusat kota dan juga menjadi salah satu jalan lintas kabupaten kota yang menghubungkan antara pusat kota dan Tembalang yang merupakan pusat mahasiswa tinggal. Selain itu, daerah Wonodri juga bukan merupakan tempat yang terpencil atau terpelosok, melainkan sudah memiliki teknologi yang memadai. Akses untuk public transportnya di daerah ini juga sudah memadai loh. Oleh karenanya, dari potensi-potensi yang sudah ada ini, kami mahasiswa KKN berniat membantu masyarakatnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ini agar membuat daerah sekitar Wonodri semakin maju. Masih diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan stunting secara optimal agar angka kejadian stunting dapat terus menurun di Kota Semarang, termasuk di Kelurahan Wonodri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting perlu dilakukan melalui program edukasi pencegahan stunting. Setelah mengikuti kegiatan posyandu, anak-anak diarahkan keluar ruangan dan bermain di halaman balai bersama panitia. Sementara, para ibu tetap berada di dalam ruangan untuk mengikuti penyuluhan pencegahan stunting yang dibawakan oleh Anissa Rizky Pratiwi selaku pembicara dari Poligizi Puskesmas Pandanaran. Materi yang disampaikan meliputi kondisi stunting dan double burden di Indonesia, pengertian, masalah, dampak stunting, urgensi pencegahan stunting pada 1000 hari pertama, siklus stunting, intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-6 bulan, dan anak usia 6 hingga 23 bulan, serta zat gizi yang berperan dalam penanganan stunting yang meliputi karbohidrat, protein, zat besi, kalsium, dan zinc. Setelah materi selesai disampaikan, diberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab kepada peserta dan diakhiri dengan penutupan. Mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2022 Kelurahan Wonodri juga memberikan alat ukur tinggi badan atau mikrotoys kepada posyandu RW 3 agar masyarakat dapat terus memantau perkembangan dan mencatat pertumbuhan tubuh anak dan balita. Dengan meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan penerapan langkah pencegahan stunting, diharapkan angka anak terindikasi stunting dapat ditekan, sehingga modal manusia dan produktivitas masyarakat Kelurahan Wonodri dapat meningkat dalam jangka panjang.
Generasi muda merupakan generasi yang nantinya akan memegang peran penting sebagai penerus kemajuan dan pertumbuhan negeri. Permasalahan generasi muda salah satunya meliputi kerawanan generasi muda untuk terpapar oleh dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro 2022 Kelurahan Wonodri melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa-siswi SMA Sultan Agung 1 Semarang, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut berlangsung tepatnya di Aula SMA Sultan Agung 1 dan dihadiri oleh siswa-siswi perwakilan dari setiap kelas 10 dan 11, di mana berjumlah 63 orang serta pihak sekolah dari bidang kesiswaan. Kegiatan ini dihadiri langsung pula oleh dokter dari Klinik Utama Medika dan Rumah Sakit Rumani, yaitu Dr. Ursula Haikmatiar. Selain itu, tim KKN 2 Undip Kelurahan Wonodri juga memberikan standing banner yang berisikan informasi singkat mengenai dampak penggunaan narkoba bagi kesehatan serta cara mencegah penggunaan narkoba. Banner tersebut ditempatkan di Aula SMA Sultan Agung 1 Semarang dan dapat dipindahkan sehingga memudahkan siswa-siswi untuk dapat melihat informasi tersebut. Materi yang diberikan pada sosialisasi ini meliputi pengertian narkoba itu sendiri, sumber didapatkannya narkoba, dampak bagi kesehatan, ciri-ciri pengguna, hingga cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Harapannya, dengan adanya edukasi ini, siswa-siswi SMA Sultan Agung 1 Semarang dapat menjadi manusia yang terjauhkan dari penyalahgunaan narkoba, serta memacu dirinya untuk dapat berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelurahan Wonodri mengucapkan terima kasih pada adik-adik KKN. Semoga dengan bekal ilmu yang di lapangan nanti bisa diaplikasikan sesuai ilmunya. Tidak di mengucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswa yang sudah ke lapangan, sudah peduli, sudah memberikan ilmu-ilmunya untuk diterapkan di lapangan di wilayah. Semoga bermanfaat bagi warga masyarakat, bermanfaat bagi tim KKN Undip. Jadi selama di Wonodri alhamdulillah sangat membantu sekali. Semoga apa yang panjenengan tuangkan ke lapangan diserap oleh masyarakat bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kesannya selama menjalankan di wilayah sangat bagus sekali, koordinatif dengan lingkungan. Semoga apa yang panjenengan dapatkan tim dari Undip di lapangan nantinya menjadi bekal untuk lebih maju di kemudian hari selepas lulus dari Alma-Mater. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dari mahasiswa Undip itu kalau kesan itu semua orangnya baik-baik semua, tidak sombong semua, enggak. Kalau pesan saya itu terus maju, pantang mundur supaya lancar demikian dari